Shalom anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apakah saudara rindu mengalami kebahagiaan di dalam kehidupan saudara? Bicara tentang kebahagiaan, setiap kita pasti merindukan kebahagiaan. Bahkan apa yang kita perjuangkan itu semua demi kita, keluarga kita mengalami kebahagiaan. Tetapi pada kenyataannya saudara, banyak orang yang merindukan kebahagiaan, berjuang untuk meraih kebahagiaan, tetapi kebahagiaan tidak kunjung mereka nikmati. Di dalam renungan pesan suara Tuhan ini, kita akan belajar bagaimana cara mengalami hidup bahagia, bagaimana cara supaya hidup kita, keluarga kita mengalami kebahagiaan. Pesan suara Tuhan yang kita renungkan di dalam video ini adalah dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, di sini firman Allah menegaskan bahwa berbahagialah. Kalimat di dalam ayat ini diawali dengan penegasan berbahagialah. Lalu kemudian kalimat-kalimat selanjutnya itu memberi penjelasan orang yang seperti apa yang akan mengalami kebahagiaan, orang yang bagaimana yang hidupnya akan dipenuhi oleh kebahagiaan. Itu yang akan kita renungkan bersama untuk kita terapkan di dalam hidup kita, supaya setiap kita mengalami kebahagiaan. Sekali lagi dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Siapa yang bahagia saudara? Orang yang dalam perjalanan hidupnya bukan berdasarkan masukan-masukan atau nasihat-nasihat orang fasik, bukan berdasarkan petunjuk orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak berada di jalan orang berdosa, yang tidak melangkah di jalan orang berdosa. Dan selanjutnya dikatakan, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya di sini yang mau ditegaskan adalah berbahagialah orang yang dalam menjalani hidupnya dia tidak menjalani kehidupan orang berdosa, kehidupan orang fasik, kehidupan orang yang hidup dalam dosa. Atau dengan kata lain, orang yang menjaga pergaulan hidupnya supaya dia tidak berjalan sesuai dengan jalan orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang berdosa. Dia jaga pergaulan hidupnya, dia tidak bergaul dengan orang-orang yang hidup dalam kebejatan. Dia tidak ikut-ikutan dalam kehidupan, perjalanan hidup atau cara hidup orang-orang yang hidup dalam dosa. Dia menjaga pergaulannya supaya nasihat-nasihat orang fasik tidak masuk ke dalam hidupnya. Dia jaga perjalanan hidupnya, pergaulannya, supaya dia tidak berada di kumpulan orang berdosa, sehingga prinsip-prinsip orang berdosa itu masuk dalam hidupnya. Dia tidak mau tinggal dalam kehidupan orang berdosa,
bersahabat atau berteman dengan orang berdosa, karena pengaruh negatif mereka akan membuat dia ikut-ikutan di sana. Itu sebabnya kalau hari ini saudara hidup dalam pergaulan yang buruk, maka kebahagiaan bukan bagian saudara. Mungkin saudara merasa senang dalam pergaulan burukmu, tetapi dengar, itu semua akan berakhir kepada keburukan, kepada kehancuran, bahkan kepada kebinasaan. Tetapi sebaliknya, orang yang hari ini, setiap saudara yang bisa menjaga pergaulan hidupmu, menjaga hidupmu tidak berada dalam lingkungan orang berdosa, tidak membiarkan prinsip-prinsip, cara-cara hidup orang berdosa masuk dalam hidupmu, engkau jaga betul itu, maka engkaulah orang yang berbahagia itu. Karena nilai-nilai, prinsip-prinsip hidup, konsep-konsep yang mencelakakan dan membinasakan engkau tidak masuk ke dalam hidupmu. Sedangkan orang yang menerima nasihat orang berdosa, orang fasik, bahkan ikut-ikutan berjalan sesuai dengan jalan nasihat orang berdosa, bahkan ikut-ikutan bergaul, duduk, diam, tinggal di kumpulan-kumpulan orang berdosa, celakalah mereka, karena hidup mereka akan berakhir kepada kehancuran, kebinasaan. Bukan berarti bahwa kita menjauh dari orang-orang tersebut. Kita harus menyinari orang tersebut, kita harus memenangkan orang-orang berdosa, tetapi bukan berarti kita ikut-ikutan cara hidup mereka, bukan berarti kita tinggal di tengah-tengah mereka dan ikuti cara hidup mereka, nilai hidup mereka, konsep-konsep mereka. Tidak, saudara. Tetapi dikatakan di sini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaannya bukan berada di kehidupan orang berdosa, bergaul dengan hidup orang berdosa, atau melakukan cara hidup orang berdosa, melakukan dosa seperti mereka. Kesukaannya bukan itu. Orang yang akan berbahagia, kesukaannya bukan itu, tetapi kesukaannya ialah firman Tuhan. Saat ini, adakah saudara yang suka akan firman Tuhan? Adakah saudara yang haus akan firman Tuhan? Saudaralah orang yang berbahagia itu. Bahkan selanjutnya dikatakan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan firman itu siang dan malam. Kalau tadi orang yang tidak berbahagia, bahkan akan binasa, akan celaka dalam hidupnya adalah orang yang memasukkan nasihat-nasihat orang fasik dalam hidupnya. Sedangkan orang berbahagia itu adalah haus firman, merenungkan firman, menerapkan firman dalam hidupnya. Maka konsep-konsep hidupnya itu dipenuhi firman, nilai-nilai hidupnya dipenuhi firman, tindakan-tindakannya adalah tindakan sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan. Orang yang seperti itu akan berbahagia, kata firman Tuhan. Kenapa demikian, saudara? Karena dikatakan di sini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bayangkan, saudara, kalau ada sebatang pohon ditanam di tepi aliran air, artinya dekat kepada sumber air, dekat kepada kehidupan. Karena bagi pohon itu air adalah sumber kehidupan. Dan kalau sebatang pohon ditanam di tepi aliran air, maka dikatakan di sini, ia menghasilkan buahnya pada musimnya. Hidupnya akan berubah. Hidupnya bahkan akan berbuah. Demikianlah orang yang merindukan Taurat Tuhan, merindukan firman, haus akan firman, bahkan merenungkan firman. Hidupnya itu seperti pohon di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya. Hidupmu akan berbuah,
Ada buah-buah kehidupan yang akan engkau hasilkan, dan itu akan membuat engkau berbahagia jika engkau rindu dan haus akan firman Tuhan. Merenungkan firman itu, membuat prinsip-prinsip atau nilai-nilai kebenaran firman itu menjadi prinsip-prinsip yang engkau terapkan di dalam kehidupanmu, maka engkau berbahagia, engkau akan berbuah. Bahkan dikatakan yang tidak layu daunnya, sekalipun musim kering, pohon-pohon yang lain semua sudah layu, dia tidak akan layu. Kenapa? Karena dia dekat kepada sumber kehidupan. Demikian orang yang haus akan firman Tuhan. Orang itu akan berbahagia karena ada pun masa kering, ada pun masa tantangan, ada pun masa badai dalam kehidupannya, dia tetap kuat, dia tetap kokoh, karena dia dekat pada air sumber kehidupan. Sedangkan orang-orang yang nilai-nilai hidupnya adalah nilai-nilai hidup yang dilakukan, diterapkan, dipegang oleh orang-orang berdosa, orang yang demikian kalau ada tantangan akan langsung hancur. Ada tantangan akan begitu lemah menghadapi badai. Tetapi orang yang punya firman, prinsip-prinsip firman dalam hidupnya, orang itu tidak akan goyah. Sekalipun badai, sekalipun tantangan menerpa kehidupannya, dia tidak layu. Dia tetap kokoh, dia tetap tegar, akar-akarnya kuat, dan dia tetap bisa menyerap sumber kehidupan dari firman itu. Saudara, jadilah orang yang haus akan Tuhan. Dan bukan hanya itu, saudara, kalimat terakhir dikatakan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini satu hal yang sangat-sangat nyata dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Orang-orang yang haus akan firman, yang kesukaannya adalah firman, dan menerapkan firman itu dalam kehidupannya, sungguh nyata bahwa orang-orang itu berhasil. Saya sebagai gembala, saya bisa melihat ada begitu banyak jemaat yang saya gembalakan, dan saya bisa melihat ada orang-orang yang takut Tuhan, haus firman Tuhan, menerapkan prinsip-prinsip, nilai-nilai firman Tuhan dalam hidupnya. Orang itu berhasil. Tapi ada orang yang ke gereja beribadah itu hanya sekedar saja supaya sudah ada agamanya, supaya sudah beribadah. Orang yang demikian hidupnya berantakan. Itu sebabnya, saudara, jadilah orang-orang yang haus akan firman dan merenungkan firman Tuhan. Dalam sepanjang hidup kita, kita haus firman. Kita isi hidup kita dengan firman, dan kita jalani kehidupan ini berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Maka dengan demikian kita akan berbahagia, karena hidup kita akan berhasil. Bagikan pohon, hidup kita akan berbuah. Apa yang kita perbuat berhasil. Ada tantangan, kita tidak akan takut, karena kita punya akar-akar kebenaran firman Tuhan yang kuat, yang selalu memberi kekuatan dan kehidupan bagi kita, sehingga kita tidak akan takut apapun yang terjadi, badai apapun yang menerpa. Saudara, jadilah pribadi-pribadi yang haus akan firman. Jadilah pribadi-pribadi yang selalu rindu akan firman dan mengisi kehidupan saudara dengan firman Tuhan. Maka saudara akan menjadi pribadi yang tangguh, berhasil dalam hidupmu, dan hidupmu akan berbuah, dan bisa juga dinikmati oleh orang lain. Artinya hidupmu jadi berkat. Maka dengan demikian engkaulah orang yang berbahagia. Saya rindu, saudara, setiap saudara yang mendengarkan renungan pesan suara Tuhan ini menjadi orang-orang yang berbahagia, karena selalu rindu akan firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan di dalam renungan ini, saudara, dan terapkan itu supaya engkau menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Kita bersyukur buat pesan suara Tuhan yang saat ini kembali mengingatkan kita bagaimana cara hidup berbahagia. Mari kita haus firman Tuhan,
renungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Alami kebahagiaan, keberhasilan di dalam hidup saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Saya rindu saudara menjadi pribadi-pribadi yang hidup dalam kebahagiaan dengan menerapkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menumpangkan tangan bagi setiap anak-anak-Mu ini. Saat ini Tuhan, Engkau kiranya melihat mereka, memandang mereka. Engkau tahu segala sesuatu dalam hidup mereka. Mereka rindu kebahagiaan. Mereka rindu mengalami dan menikmati kebahagiaan di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu ini, lawat anak-anak-Mu ini, campur tangan-Mu dalam kehidupan mereka sehingga mereka mengalami dan menikmati kebahagiaan di dalam hidup mereka. Ajar mereka menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan di dalam hidup mereka. Ajar mereka menjadi pribadi yang haus akan firman Tuhan supaya mereka hidup berbahagia. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat pesan suara Tuhan yang telah kami renungkan bersama. Kami rindu hidup dalam kebahagiaan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, biarlah pesan suara Tuhan ini memberi kebahagiaan bagi saudara. Hiduplah dalam kebahagiaan. Hiduplah mengalami berkat Tuhan dengan terus merenungkan firman, haus akan firman. Tuhan memberkati setiap saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, silahkan bagikan renungan ini kepada banyak anak Tuhan yang lain, saudara, supaya mereka pun diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberi persembahan syukur untuk mendukung kami dalam pelayanan media sosial ini, silakan lihat di bawah video ini saudara. Di sana ada didaftarkan nomor rekening di mana ke sana saudara bisa memberi ucapan syukur saudara untuk menopang kami dalam pelayanan media sosial ini. Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya. Amin.